Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Laila Hanum. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya sekarang ini semester 5, kelas 5C. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi hukum bukhot yang akan saya jelaskan dari PPT yang saya buat sendiri. Selamat pagi anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi tentang hukum bukhot, yaitu secara etimologi kata bukhot berasal dari bahasa Arab yang artinya sama dengan kata yang berlaku zulim atau menindas. Adapun melalui pendapat para ulama fikih itu ada 4, yaitu ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah. Di mana menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bukhot sebagai tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat. Nah, untuk ulama Hanafilah itu bukhot keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang sah dengan cara dan alasan yang benar. Dan nomor 3, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh kekuasaan atau kekuatan dengan alasan mereka sendiri. Dalam ulama Hanabilah mendefinisikan dengan menyatakan ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri. Itulah menurut 4 ulama fikih tentang bukhot. Untuk yang selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang unsur-unsur bukhot, di mana unsur bukhot itu ada 3. Yang pertama, pembangkangan terhadap kepala negara atau imam, ataupun di sini pembangkangan dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, menurut 4 madhab tersebut ada alasannya, karena pembangkangan terhadap imam justru akan mendatangkan akibat yang lebih mungkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara. Untuk yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, dan sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Dan untuk yang nomor 3, adanya niat yang melawan hukum. Yang tergolong pemberontak adalah kelompok dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menantaatnya. Dalam nomor 3 ini ada sebenarnya itu belum dinamakan tindak pidana politik yang sebenarnya, kecuali kalau menurut memenuhi syarat sebagai berikut, itu ada sampai A sampai D ya, perbuatan ditunjukkan untuk menggulingkan negara dan semua badan eksekutif lainnya. Terus yang kedua, adanya alasan yang mereka kemukakan apa sebabnya memberontak. Yang ketiga, pemberontak telah mempunyai kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati. Dan yang terakhir, telah terjadi pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam sebuah negara itu. Kemudian sanksi bukhot itu ada 2, yaitu yang tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud di sini tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya. Dan untuk tindak pidana yang kedua, yaitu tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksudkan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemerintahan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadi pemberontakan ataupun peperangan. Nah, kemudian lanjut ke proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam atau mereka yang memiliki fakta-fakta, dan maka dari imam tersebut boleh memberhentikan kezaliman dalam penyelewengan tersebut. Nah, untuk secara etimologi sendiri, terorisme disebut memiliki kata dasar yang berarti teror dan berasal dari kata terorem yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kemudian tujuan untuk mempromosikan kepentingan politik sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan, dan cara memerangi buat itu sendiri hendaklah dengan cara membela diri sebagaimana yang telah dijelaskan, berarti dengan tertib
dari yang seringan-ringannya, karena yang dimaksud adalah supaya mereka kembali dan taat kepada imam dan melenyapkan kejahatan mereka. Nah, kaum buhot ini yang tertawan hendaklah diperlakukan seperti berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, kalau ada yang luka, jangan ada yang menambah lukanya seperti memukul dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, mereka yang lari tidak perlu dicari, kecuali bila ia mengganggu keamanan. Yang keempat, harta bendanya tidak boleh dijadikan rampasan. Nah, harus diakui bahwa kaum Bukot itu berbahaya menurut hukum negara. Oleh karena itu, mereka harus ditumpas dan diselesaikan perkaranya, penjelasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperangi lebih dahulu sebagai langkah utama. Yang kedua, diadili di muka pengadilan sebagai langkah terakhir. Menurut Asy-Syafi'i, kata kembali yang dinyatakan dalam ayat di atas mengandung pengertian yaitu si pemberontak, dan si pemberontak itu meletakkan senjata. Sesungguhnya, kaum pemberontak terhadap negara yang menjalankan hukum syariat dapat digunakan atau dikatakan penyambung besar terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini lebih besar daripada kerusakan ditimbulkan oleh penyamun. Oleh sebab itu, hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang telah kembali kepada pengakuan negara yang adil itu adalah hukuman si penyamum atau si perampok. Nah, yang terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, hukum terhadap mereka yang kembali setelah ditangkap atau diperangi yang lebih dulu. Nah, yang kedua, hukuman terhadap mereka yang tobat atau kembali sebelum ditangkap ataupun diperangi. Yang selanjutnya adalah hikmah dilarangnya buhot. Nah, yang pertama itu ada terjadinya kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat. Yang kedua, pemerintahan atau imam yang menurut hukum diberikan kebebasan untuk bertindak dalam rangka membela diri dan menegakkan keadilan. Nah, yang ketiga, masyarakat tidak boleh semena-mena melakukan tindakan melawan pemerintah yang sah. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, jika ada perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum buhot, adapun unsur sanksi dan hikmah dilarangnya buhot. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi hukum buhot yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.